Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Denova Ramadhani dari Prodi Manajemen Kelas I dengan NIM 20200410350. Saya ditugaskan oleh Bapak Punang Amari Puja selaku dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengampu mata kuliah Manajemen Inovasi untuk menjelaskan tabel tentang Innovation Management Tools and Methodologies. Berikut saya tampilkan tabelnya. Yang pertama ada manajemen antarmuka. Manajemen antarmuka adalah tempat di mana sistem independen bertemu atau berkomunikasi dengan satu sama lain, dapat diartikan juga sebagai manajemen komunikasi, koordinasi, dan tanggung jawab di batas umum antara dua organisasi, fungsi, fase, atau badan fisik yang saling bergantung. Metode dan caranya ada R&D atau Research and Development, atau biasa disebut dengan penelitian dan pengembangan. Lalu ada Marketing Interface Management atau manajemen antarmuka pemasaran. Selanjutnya ada rekayasa bersama. Yang kedua ada pengembangan kreativitas, yaitu dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk mengembangkan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Dengan itu, kita dapat membuat strategi baru atau berkreasi dalam pemasaran produk. Metode dan caranya ada diskusi atau tukar pikiran yang bisa disebut dengan brainstorming. Yang kedua ada lateral thinking atau berpikir lateral, yaitu proses pemikiran dan memecahkan masalah melalui pendekatan langsung dan kreatif dengan menggunakan penalaran yang tidak segera dapat dijelaskan dan melihat ide-ide yang mungkin tidak diperoleh ketika menggunakan langkah berpikir tradisional. Selanjutnya ada TRIZ atau teori pemecahan masalah kreatif. Selanjutnya ada metode Scamper. Scamper adalah singkatan dari substitute atau pengganti, combine atau kombinasi, adapt atau beradaptasi, modify atau modifikasi, put to another use, eliminate atau menghilangkan, dan reverse atau memutar atau membalikkan. Selanjutnya ada mind mapping atau peta pemikiran. Pemetaan pikiran. Yang ketiga ada perbaikan proses atau peningkatan proses. Perbaikan proses adalah fitur pengembangan organisasi yang terdiri dari serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meningkatkan kinerja dalam proses berbisnis. Tujuannya untuk memenuhi standar kualitas, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan mempercepat jadwal. Metode dan caranya ada benchmarking atau lean manufacturing. Kemudian ada alur kerja, rekayasa ulang proses bisnis, dan tepat waktu. Selanjutnya ada manajemen proyek inovasi, yaitu penerapan dari suatu pendekatan dalam mencapai tujuan dari proyek di mana saat ini teknologi cukup mengambil peran, termasuk bagaimana berkoordinasi dan mengelola para pemangku kepentingan dengan kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan menanggapi perubahan kondisi di lingkungannya, untuk menanggapi peluang baru dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal. Tahapan manajemen proyek yaitu ada inisiasi proyek, perencanaan proyek, eksekusi proyek, pemantauan dan kontrol proyek, kemudian ada penutupan proyek. Metode dan caranya ada manajemen proyek, ada bagian Gantt, penilaian proyek, stage gate process, yaitu sebuah tahapan pergerakan suatu proyek produk baru dari sebuah ide hingga ke tahap peluncuran. Selanjutnya ada proyek manajemen portofolio. Yang kelima ada desain dan pengembangan produk. Desain adalah menerjemahkan persyaratan permintaan ke dalam suatu bentuk yang sesuai dengan kehendak bagian produksi ataupun yang sesuai dengan kehendak konsumen menurut IAMID. Kemudian, pengembangan produk adalah proses pengembangan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan pengembangan produk yaitu ada pengembangan gagasan, penyaringan gagasan, pengembangan dan uji konsep, strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, uji pemasaran, dan komersialisasi. Metode dan caranya ada CAD Systems, atau Computer Aided Design, atau desain dengan bantuan komputer. Selanjutnya ada pembuatan prototipe cepat, pendekatan kegunaan, penyebaran fungsi kualitas, analisis nilai, pengembangan produk, dan NPD atau New Product Development,
atau biasa disebut dengan model keputusan komputer. Yang terakhir ada kreasi bisnis. Kreasi bisnis mengajarkan bagaimana membuat usaha dengan cara menciptakan ide kreatif di setiap produk atau usaha yang akan kita buat. Penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis. Dengan adanya berbagai macam bisnis, para wirausaha muda harus mampu bersaing dengan lawan bisnisnya. Maka dari itu, kita harus siap dalam berbisnis. Harus pintar berkreativitas dan harus siap berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. Metode dan caranya ada simulasi bisnis, rencana bisnis, dan spin-off dari penelitian ke pasar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.